Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini yaitu produk kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasarnya kita masih tetap di KD 3.1 yaitu menganalisis, desain, dan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Di KD 4.1-nya yaitu membuat karya dan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, Bapak harapkan setelah menyimak video materi kita hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu memahami tentang produk kerajinan fungsi hias. Produk kerajinan fungsi hias. Kerajinan fungsi hias adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan keinginan pencipta dalam menambahkan unsur artistik berupa hiasan pada sebuah produk. Nah, di sini ada kerajinan fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan, dan ada juga kerajinan fungsi hias itu yang bisa dimodifikasi. Di sini untuk memenuhi kebutuhan, perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan fungsi hias adalah untuk yang pertama ada untuk hiasan dinding, untuk memperindah dinding ruangan. Seperti di sini ada contohnya kerajinan ada dari kaca patri, ada lukisan kaca, ada tapestry, ada juga kerajinan logam. Nah, ada juga untuk memenuhi kebutuhan itu ada hiasan gantung. Hiasan gantung ini adalah sebagai elemen dekorasi untuk mempercantik dan memperindah ruangan. Seperti contohnya kerajinan yang hiasan gantung ini ada seperti umbul-umbul, penjor, hiasan pintu atau jendela. Ada juga yang dibuat untuk hiasan langit-langit gitu ya. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya ada juga buat memenuhi kebutuhan itu ada elemen estetis interior atau eksterior seperti pembatas. Di sini contohnya seperti pembatas ruangan, hiasan sudut ruangan, hiasan jendela atau pintu. Nah, ini adalah tujuan dari fungsi hias untuk memenuhi kebutuhan. Di sini ada hiasan dinding, ada hiasan gantung, dan ada elemen estetis interior atau eksterior ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kerajinan fungsi hias modifikasi. Nah, kerajinan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Nah, para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadukan bahan dasar yang berbeda tekstur antara teknik pembuatannya, tetapi pada akhirnya menjadi suatu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual terhadap produk yang dimaksud. Nah, di sini salah satu contohnya ada batik tulis yang sudah jadi dipotong-potong kecil, lalu disusun kembali menjadi lukisan batik dengan motif dan warna yang beragam. Itu salah satu contohnya ya. Oke, ada juga di sini Bapak ngasih sebuah contoh produk dari kerajinan fungsi hias.
Amati bentuk produk dari setiap teknik, alat yang digunakan pada setiap tekniknya, dan proses pembuatannya. Dari berbagai teknik ini, kita dapat menentukan jenis kerajinan yang diperuntukkan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Silakan amati bentuk produk dari setiap tekniknya, alatnya apa saja. Kita lihat dari hiasan janur. Perlu diketahui janur itu dari bahasa Jawa adalah daun muda dari beberapa jenis palma besar, terutama kelapa, dan rumbia. Nah, janur bisa dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari dan sebagai penunjang acara adat. Sejak dulu masyarakat Indonesia sudah mengenal janur dan menggunakan janur hingga turun-temurun. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerajinan janur yang ada di wilayah Indonesia merupakan hiasan wajib yang digunakan pada upacara adat oleh sejumlah suku. Nah, masyarakat suku di Bali, Jawa, Sunda, dan Sumatera biasa memanfaatkan janur untuk dianyam. Teknik merangkai janur mencapai puncak estetika di Bali dan beberapa tempat di Jawa. Bentuk keindahan yang beraneka ragam dari kerajinan janur dapat disaksikan saat upacara keagamaan serta perkawinan. Ada berbagai bentuk, ukuran, dan kegunaan dari janur yang dibuat, dan semuanya tentunya memiliki makna masing-masing. Janur yang masih terangkai pada tangkai daun diikat dengan bambu panjang, dan kemudian anyaman janur dipasang pada ujungnya, diletakkan di gerbang atau tepi jalan, dan disebut itu adalah, kalau dari bahasa Bali itu namanya yaitu penjor. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi penjor itu adalah janur yang masih terangkai pada tangkaian daun diikat dengan bambu panjang, ya. Kalau di Jawa, sepasang hiasan kombinasi janur, buah-buahan, serta bunga-bungaan dipajang di tepi pelaminan pada upacara perkawinan yang disebut itu namanya kembar mayang, atau bisa juga mayang sepasang. Nah, pernah lihat kalau di acara pernikahan, nah yang dua ini namanya adalah janur kembar mayang. Sebagai simbol penyatuan, kembar mayang ini adalah simbol penyatuan dua individu dalam wadah rumah tangga. Nah, hiasan serupa juga ditemukan dalam upacara-upacara di Bali. Janur dapat pula dianyam atau dirangkai menjadi bermacam-macam bentuk dalam kerajinan merangkai janur. Tetapi dapat pula dikembangkan menjadi, ada yang dibuat hiasan meja dalam jamuan makanan tradisional, atau selain itu juga untuk hiasan janur juga dianyam dan dipakai untuk membungkus makanan karena tahan panas dan kuat dan terlihat lebih tradisional. Contohnya di sini ada yang dibuat untuk ketupat, bacang, atau serta buras, ya. Selain untuk hiasan juga, jadi bisa untuk bungkus makanan tradisional gitu, ya. Ada ini alat untuk produk hiasan janur. Ini perlu diketahui oleh kalian, peralatan hiasan janur terdiri atas berbagai macam, diantaranya sebagai berikut. Alat pemotong pisau digunakan untuk membelah, memotong, dan menyayat janur. Dengan menggunakan pisau yang tajam, potongan janur akan terlihat rapi dan mudah digunakan meskipun janur disusun dengan ketebalan tertentu. Nah, ini salah satunya, jadi bisa alatnya bisa pakai pisau atau juga bisa dipakai cutter. Selanjutnya
yaitu benang kasur. Benang kasur ini digunakan untuk menjahit, dan ada juga staples, digunakan ini untuk menyambung janur satu dan lainnya. Selanjutnya ada bambu atau lidi. Nah, bambu atau lidi ini bisa digunakan untuk menusuk tumpukan janur agar memiliki porosan, kayak gitu ya. Oke, bahan pembuatan hiasan janur. Kalau tadi alatnya, kalau sekarang ini bahan pembuatan hiasan janur. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk hiasan janur apa saja? Nah, di sini hiasan janur menggunakan tentunya kita bahan dasar janur yang berasal dari daun muda pohon kelapa atau nau ataupun rumbia. Nah, kalau nau itu adalah daun hampir sama kayak daun aren gitu. Oke, selanjutnya pewarnaan. Nah, bahan yang perlu diperhatikan ada pewarnaan. Pewarnaan yang digunakan untuk janur adalah teres atau nopal. Nah, teres adalah sejenis warna yang bisa dipakai untuk mewarnai makanan. Kalau nopal adalah bahan warna yang bisa digunakan untuk mewarnai bagor, karung, bilah bambu, bahan tikar, dan jenis bahan alam lainnya. Jadi bisa menggunakan nopal atau bisa menggunakan teres atau bisa juga menggunakan pewarna nopal ya. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan untuk janur itu ada bambu. Nah, bambu ini adalah batangan bambu yang digunakan sebagai, ini gunanya untuk tiang dari hiasan janur. Oke, di sini ada tata cara dasar atau proses pembuatan janur. Proses pembuatan janur dapat dilakukan dengan bentuk yang paling sederhana terlebih dahulu. Contohnya bisa membuat ketupat, atau ini salah satunya kita merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk latihan membuat hiasan janur. Berikut ini disajikan pembuatan hiasan janur dengan bentuk hewan belalang. Ini untuk cara dasar untuk pembuatan janur. Jadi bisa membuat ketupat, atau juga boleh kalian mempraktekannya bisa membuat kayak gini, hewan belalang dari daun kelapa. Ini salah satu contohnya atau langkah-langkahnya. Pertama yaitu ambil sebatang janur dan dibelah. Kedua, lilitkan daun sebelah kanan. Selanjutnya yaitu tarik janur hingga kencang. Setelah itu lilitkan daun sebelah kiri. Sambil lihat gambarnya, tata caranya ya. Oke, selanjutnya buat 5 atau 6 kali lilitan menjadi seperti ini. Nah, ini udah membentuk kayak hewan belalang. Selanjutnya yaitu anyam bagian hewan belalang. Oke, langkah selanjutnya yaitu dibalik janur buat anyaman ke atas. Nah, selanjutnya buatkan kaki dari sisi janurnya. Nah, ini tata caranya. Kalau mau mencoba dipraktekkan, kalau ada daun kelapa mudanya di rumah silahkan boleh mencoba membuat janur, atau boleh mengikuti langkah-langkah cara membuat ini, membentuk hewan belalang. Oke, itu contoh atau proses pembuatan janur. Oke, dari materi kita hari ini, jadi kalian perlu pahami bahwa tujuan dari membuat kerajinan fungsi hias itu tadi untuk memenuhi kebutuhan, dan ada juga untuk kerajinan fungsi hias atau modifikasi ya.
Dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan, contohnya tadi ada hiasan dinding, hiasan gantungan, dan ada juga elemen estetis interior dan eksterior. Dan selanjutnya perlu diketahui alat dan bahan untuk membuat janur. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita bahas lagi bersama nanti di Google Meet ya. Oke, Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.